Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Muhammad Alfian. Kali ini kita bahas ada banyak emiten ya, ada sekitar 10, 11 sama indeks harga saham gabungannya. Sebelumnya saya sudah analisa IHSG-nya akan bullish. Namun hari ini ditutup terdepresi 0,59%. Dengan begini, maka IHSG ini dihadapkan dengan level support di 6.592. Ini perlu diantisipasi ya, maka perlu diwaspadai dengan adanya penurunan ini bisa jadi ke depan IHSG akan menguji level supportnya di 6.592. Ini hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ini kan harusnya patternnya double top. Harusnya patternnya double top. Dan support di 6.480 ini menjadi neckline-nya. Ya ini cukup ngeri-ngeri sedap ya apabila 6.592 mampu dilewati, maka target selanjutnya ada di 6.480. Wah, ini kalau sampai di breakdown 6.490-nya, ini valid jadi double top. Ini yang perlu diantisipasi. Ya, harapan kita satu sama, maksudnya kita satu harapan yang sama, IHSG ini mampu rebound ya, dan mampu bertahan di atas support low candle tanggal 16 November di 6.592. Saya berharap ini ada rebound di sini. Karena harus naik ini. Kalau misalkan nggak naik, wah ini agak dalam nih turunnya ya. Targetnya ada di sini, ada di 6.200-an. Karena jadi double top. Oke, saya berharap besok positif, namun kalaupun masih terdepresi, setidaknya IHSG akan menguji 6.592 dan harusnya ya semoga aja lah, semoga aja bisa kembali naik ya. Kita lihat besok bagaimana, karena kita nggak boleh eh, mendahului waktu ya. Kita hanya bisa menganalisa sesuai dengan pola candle dan pattern. So, dengan adanya IHSG yang berhadapan dengan support, kita harus sangat bijaksana untuk melakukan transaksi pada perdagangan tanggal 19 November 2021. Saham selanjutnya yang pertama, saham pertama maksudnya ya, saham pertama yang akan saya analisa ada PRDA. PRDA ditutup positif 8,49%. Nah, ini sangat positif dan ini membentuk Marubozu. Candle Marubozu ini cenderung identik dengan candle continuation, candle yang melanjutkan tren ya. Nah, PRDA ini memiliki resisten terdekat di 9.225. Nah, ini bisa dijadikan acuan target ya apabila PRDA mampu bertahan di atas 9.225, maka saya optimis 11.000 ke depan akan diuji. Apabila PRDA tak mampu bertahan di atas 9.225, artinya dia nggak mampu breakout, maka PRDA berpotensi kembali turun menguji setidaknya 8.000 ya, 8.000 sampai dengan 8.700. Sorry, 8.000 supportnya ya, kita bisa jadikan area support 8.000 sampai dengan 7.600-an yang akan diuji untuk PRDA koreksi. Sebetulnya kalaupun PRDA koreksi ke area 8.000 dan 7.600-an, ini sebetulnya koreksi sehat ya. Ini adalah primary trend, ini adalah secondary trend, pola cangkulnya terbentuk, maka akan melanjutkan naik ke atas. Ya, semoga ini terjadi. So, bagi Anda yang punya barang di bawah, kongres karena Anda sudah menghasilkan cuan puluhan persen ya. Namun bagi Anda yang belum mendapatkan barang, sebaiknya untuk scalping tahan diri dulu. Untuk swing Anda tahan diri dulu. Anda boleh scalping di saham ini besok
dengan risk 3% lah toleransi ya. Anda bisa hajar kanan atau masuk kalau bisa di 8625, turun 3% Anda buang. Ya, karena kalau misalkan ikutin risknya ini dalam banget nih. Ada 8,4% ya satu range candle aja. Jadi batasi 3% turun Anda harus buang. Dengan target di 9225 atau di 9000 sampai dengan 9225. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda untuk market PRDA, dan saya rasa cukup positif sekali ya. Ini udah mulai divergent dan ini udah ada golden cross sebetulnya di atas golden crossnya ya. Tapi setidaknya kita lihat PRDA ini menarik sih. Jangan sampai Anda ketinggalan karena trend weekly-nya, trend major-nya ini harusnya melanjutkan ke atas. Dengan begitu kita bisa mulai ambil dari sekarang. Kalau misalkan Anda yang belum punya, untuk scalping boleh lah ya. 3% turun Anda buang, targetnya 9.000 sampai dengan 9.225. Selanjutnya saya punya analisa AGI. AGI ini kalau kita lihat ini ada simetrikal. Ada simetrikal yang masih tektok-tektokan aja nih di range-nya. Kita lihat dulu saat ini ada pembentukan di tren kecilnya falling wedge yang mengindikasikan AGI dalam 2 hari ke depan atau mungkin 5 candle atau 5 hari ke depan tendensinya uptrend ya, akan menguji resisten terdekatnya ada di 1535, 1585 dan 1600 lah ya, 1600 nih. 1600 ini dari trendline ya. Apabila mampu bertahan di atas 1650, maka nih AGI mulai breakout dari simetrikalnya. Namun apabila tak mampu keluar dari 1600 ya, breakout dari trendline-nya, maka AGI berpeluang menguji support trendline simetrikalnya. So, ini juga ada Marubozu ya. Marubozu ini positif ditutup di 1495, 1495, positif 6,79%. Ini positif banget dan ini ada golden cross. Nah, ini indikasinya AGI harusnya melanjutkan tren positifnya nih. Artinya besok harusnya melanjutkan tren naiknya. So, bagi Anda yang belum punya barang, bagaimana Anda boleh entry besok di 1495 ya. Harusnya kalau bisa dapat di situ. Kalau nggak bisa ya hati-hati karena ini udah mendekati resisten. Anda boleh scalping aja di sini ya. Ini bisa jadi menu scalping Anda ini. Oke, semoga ini bisa terus naik ke atas. Saya nggak menyarankan untuk swing dulu. Sebaiknya akumulasi boleh lah. Akumulasi boleh. Dengan targetnya 1600 masih oke. 1600. 1600-an ya. Masih boleh kok. Tapi ini hati-hati nih risknya. Sebetulnya kalau misalkan risknya ke bawah ya, supportnya itu ada di 1385 nih. Nah, berarti Anda harus turunin 1 tick atau 2 tick dari support untuk menempatkan stop loss. Ini kan range-nya jauh ya. Ya artinya ya kalau misalkan untuk swing ya risknya segitu, sekitar berapa persen nih. Kalau kita dapat di 1495 aja, ke bawah ini ada sekitar 8% lah. 8% ya sebetulnya masih worth it lah. Masih 8% sih masih worth it, di bawah 10% sih masih oke. Ya, Anda boleh entry dengan target di atas, tapi sebetulnya target ke atas kita lihat ada berapa. Ini Anda kalau 1:1 aja Anda harus dapat di 1600 Pak. 1600-an ya. 1600-nya aja juga belum sampai 8% dari risknya. 1:1-nya nggak dapat sebetulnya. Ya tektokan lah. Nanti naik ke atas, jual, tunggu di bawah lagi, turun ya. Toleransi risk untuk scalping itu 3% ya.
Namun kalau misalkan untuk swing ya belum terlalu cukup menarik ya, kalau kecuali dia sudah breakout dari trendline simetrikalnya. Semoga besok kita bisa lihat hasil penutupan yang positif dari AGI dan semoga ke depan juga AGI mampu breakout dari trendline-nya. Satu harapan yang sama ya Pak Bu ya. Oke, good luck untuk market AGI. Selanjutnya kita punya MLPT. MLPT ini terlihat ada pola falling wedge. Nah, ini MLPT ini ditutup positif 3,75%. Dan ini ada Marubozu nih sebetulnya. Marubozu juga MLPT. Ya, Marubozu terus di sini ada Golden Cross sudah menghadap ke atas nganga ya. Nah, indikasinya dia akan menguji sekitar 3.800-an nih trendline dari falling wedge ya, resisten trendline-nya. Apabila dia mampu bertahan di atas 3.800 maka valid jadi falling wedge nih. Target selanjutnya ada di 4.210, 4.400, 5.130, 5.750. Saya sudah buat roadmap apabila MLPT mampu breakout dari 3.800. Dia akan menguji area resistennya ya. Sebetulnya area resisten ini cukup lumayan kuat nih. Ini bisa turun pullback. Nah, bisa lanjut naik ke atas, melanjutkan ya. Namun apabila MLPT ini tidak mampu bertahan di atas 3.800, maka MLPT berpotensi menguji supportnya di 2.840. Ya, kita lihat ya, semoga aja besok MLPT positif lagi dan besoknya positif lagi, terus positif sampai akhirnya dia breakout dari falling wedge. So, bagi Anda yang mau entry bagaimana? Saya sarankan biarkan dulu bergerak naik ke atas ya, breakout dari 3.800. Nanti dia breakout dari 3.800, Anda boleh entry di 3.850 ya. 3.850 ini harusnya udah breakout. So kalau misalkan untuk besok bagaimana? Besok harusnya Anda scalping aja dulu lah ya. Atau kalau Anda mau spekulasi boleh banget Anda boleh entry sekarang ya. Artinya Anda harus dapetin di harga closing tanggal 18 di 3.600. Anda harus dapat di situ. Karena kalau misalkan lebih dari 3.600 berarti kan targetnya sebetulnya udah dikit lagi. Ya lumayan sih sebetulnya targetnya kan di 3.800 ya. Dengan stop loss Anda bisa tempatkan stop lossnya ada di 3.350 ya. 3.350 ataupun 3.340 ya. AGI boleh MLPT boleh Anda jadikan emiten spekulasi untuk entry dengan target 3.800 dulu ya, jangan jauh-jauh, ini terjauh nih. Oke, semoga ini bisa terus melanjutkan kenaikannya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan semoga bisa sampai tujuan ke 5.750. Good luck untuk market MLPT. Selanjutnya kita punya ADES. ADES ini sudah breakout dari resistennya ada di 2.830. Nah, kali ini ADES berhadapan dengan resisten terdekatnya di 2.990. So, kalau Anda yang mau entry, boleh entry, silakan ya. Nah, ini kita punya support di 2.780, artinya Anda boleh stop loss di 2.770 dengan targetnya di 2.990. Terdekat dulu lah ya, walaupun ada resisten di atasnya, sebetulnya bisa juga nih jadi resisten nih di sini. Ya, bisa juga jadi resisten. Anda boleh catat, Anda boleh screenshot untuk jadi acuan target profit Anda dan target stop loss Anda. Saya ulangi, Anda boleh entry di area range 2.830 sampai dengan 2.880 dengan stop lossnya di
2760. Oke. Good luck untuk Ades karena ini juga harusnya ya, semoga aja jadi cup nih. Semoga aja jadi cup ya. Semoga aja jadi cup dan ini bisa membuat kita happy cuan sama-sama. Good luck untuk market Ades. Semoga ini bisa bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di market Ades. Selanjutnya kita punya MLIA. MLIA ini sudah saya siapkan suggestnya nih. Ada buy di level 2360. Ini saya tambahkan ya. 2360 sampai dengan 2370. Ini breakoutnya sebetulnya. Ini ada high. Nah, ini ada high di 2350. Nah, ini ada high-nya di 2350. 2360 itu breakout 1 tick. 2370 breakout 2 tick. Anda masih boleh entry. Nah, ini kalau kita lihat ada pola cangkul di sini. Ini adalah primary trendnya, ini adalah secondary trendnya. Selanjutnya akan membentuk primary trend yang baru. Dan dengan target terdekatnya kita langsung di resisten ada di 2680, 2820 sampai dengan 3000. Stop lossnya di 2160. Oke. Semoga ini bisa tercapai target-targetnya dan ini pun juga kita lihat dari momentum stokastiknya ini ada golden cross ya yang sudah mulai crossing di bawah di area oversold. Semoga ini benar-benar naik dan kita bisa happy cuan sama-sama. Mungkin semoga bisa membantu aktivitas investasi Anda di market MLIA. Selanjutnya kita beralih ke baja. Nah, baja ini ada inverted hammer. Ada inverted hammer nih di area moving average-nya. Dan ini sudah bersentuhan nih. Ada indikasi dia golden cross di area oversold. Nah, sebetulnya baja ini masih di area range mother bar-nya. Artinya ini bisa jadi indikasi bullish haram ini, Pak Bu. Mother bar-nya high-nya ada di level 390. Kalau mampu bertahan di atas 390, maka baja punya resisten di 412, 436 dan 456 di tertingginya ya, yang bisa kita jadikan area resisten untuk target-target profit. So, untuk Anda yang mau entry bagaimana? Saya arahkan Anda wait and see saat ini sampai dengan dia breakout di 392 dan 394. Anda boleh entry dengan target di atasnya. Lalu stop lossnya di bawah low mother bar-nya di 364 atau 362 ya. Anda bisa tempatkan stop loss di situ. So, kalau misalkan kita lihat di sebetulnya ini adalah pola cangkul juga. Ini adalah badan cangkulnya, ini pala cangkulnya harusnya dia ya ke atas lagi ya. Semoga ini benar-benar terjadi dan melanjutkan tren positifnya. Namun kalau kita lihat tren besarnya sebetulnya ini masih sideways sebetulnya. Masih dalam area base-nya nih kalau kita lihat ya. Belum keluar dari area base-nya. Tapi nggak apa-apa untuk tren pendeknya, tren kecilnya kita bisa manfaatkan kenaikan kecilnya. Oke, good luck untuk market bajanya. Kita beralih ke emiten lain. Ada MCOL nih. MCOL ini Anda happy cuan banget nih kalau misalkan Anda beli dari tanggal 11 November ya atau mungkin dari bawah. Wow, ini ada 100 berapa persen ya? 150% lebih mungkin. Ya. Kalau kita beli dari opennya aja di sini ada 125% ya lumayan ya. 125%. So kalau misalkan untuk trading swing sepertinya tidak saya sarankan ya, tidak saya sarankan untuk swing tapi lebih ke scalping aja. Kalau Anda mau hold swing, Anda boleh nih. Ini kalau mau ya. Ini tapi saya tidak menyarankan karena risknya cukup berbahaya nih, risknya besar banget.
Anda bisa tempatkan stop loss di 3.240. Udah pokoknya stop lossnya di situ. Turun lebih dari itu buang. Anda bisa entry di mana aja. Kalau bisa dapatnya di 3.390. Targetnya di 3.580. Saya langsung loncat ke 3.960. Udah range area di sana. Untuk target profit ya. Ini kan ada all time high nih di 3.580 ini bisa dijadikan TP sebagian dulu. Ya kalau mau swing, tapi saya tidak menyarankan loh sebetulnya swing. Anda boleh gunakan market MCOL ini untuk scalping copet-copet lah ya. Mungkin 3 tick 4 tick harusnya sih mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan dapat. Dan saya rasa ini menarik sekali, trennya cukup kuat dan kita lihat ke depannya bagaimana. Semoga aja 3.960 ataupun sampai dengan 4.000 ini bisa tercapai. Good luck untuk market MCOL-nya. Selanjutnya saya punya JPFA. JPFA ini sebetulnya belum terlalu menarik ya secara tren. Secara tren besarnya coba kita lihat ada apa di sini. Nah, di sini sebetulnya belum terlalu menarik. Oh, di sini ada descending broadening wedge. Ini ada indikasi descending broadening wedge tapi terlalu dini. Kita harus entry ketika dia break dari neckline kalau kita ambil tren besarnya. So, kalau kita lihat ada tren kecilnya di sini ada potensi menjadi double bottom dengan false break. Nah, ini false breaknya nih. Double bottom dengan false break. Apabila Java mampu bertahan di atas 1735, maka ini valid jadi double bottom. So, kalau misalkan Anda belum punya barang di Java, bagaimana? Sebaiknya saya arahkan Anda untuk entry di 1685. Nah, stop lossnya ada di 1615. Karena hati-hati Pak Bu, kalau misalkan ini Java nggak berhasil breakout dari neckline, ini bukan jadi double bottom. Ini jadi terus ke bawah takutnya. Itu yang perlu kita antisipasi. So, 1615 Anda bisa jadikan stop loss, 1685 bisa Anda jadikan area entry, 1735 bisa Anda jadikan target profit, 1765, 1810, 1855, 1920, 1955 bisa Anda jadikan target-target profit Anda. Ya. Ini perlu diantisipasi juga karena di sini ada trendline ya. Ada trendline berarti target maksimal Anda bisa gunakan terlebih dahulu ya karena takutnya ini ada rejection turun ke bawah. Ada rejection turun ke bawah maka ya paling jauh Anda bisa jadikan target untuk double bottomnya di 1855. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Oh ya, saya tambahin lagi di sini juga udah ada golden rose ya, udah mulai menghadap ke atas yang berpotensi ya setidaknya menguji 1735 ini sangat realistis diuji. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk market Java. Good luck untuk aktivitas investasinya di market Java. Kita lanjut ke saham agro. Saham agro ini sudah saya arahkan di grup ya untuk beli di 2090 dan saat ini ada di 2260. Ini sekitar kurang lebih 8% ya naik ke atas, 8% naik ke atas. Happy cuan untuk Anda. Dan ketika hari ini atau tanggal 18 November ya dia sempat sempat naik di harga tertingginya di 2350 lalu rejection turun ke bawah. Ini yang perlu kita antisipasi. Sebetulnya kalau dari momentum stokastik ini masih harusnya naik ke atas ya. Ini belum ada dead cross di atas dan harusnya dia menguji trendline terlebih dahulu di area 2400-an nih. 2400-nya harus tersentuh. Namun apabila tak mampu tersentuh, maka ada indikasi agro ini kembali turun setidaknya menguji 2120. Apabila terus turun melewati 2120 maka support selanjutnya ada di 1830, 1830. Ini yang perlu kita antisipasi. Kita berharap sama-sama agro mampu breakout dari 2400 dan bertahan di atas 2400. Maka ini resisten-resisten terdekat ini bisa kita jadikan target falling wedge-nya ya. Nah, kita nggak usah
melihat terlalu jauh, kita lihat market beberapa hari ke depan dulu bagaimana kondisinya dan bagaimana kita bisa entry. Untuk yang belum punya barang di agro, sebaiknya saya arahkan untuk wait and see karena ini sudah di atas. Kalau Anda masuk takutnya kebanting seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia bisa turun di 2120 atau bahkan sampai di 1830 lagi di ujinya. Nah, itu cukup beresiko sekali ya, dan target profitnya pun juga eh, tipis, tidak sebanding dengan resikonya. Sebaiknya wait and see sampai dia benar-benar breakout dari trendline falling wedge-nya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di market agro. Semoga ini bisa bermanfaat. Saham terakhir ada HEXA ya. HEXA, HEXA. Sebetulnya kalau kita lihat HEXA, ini mengacu pada pergerakan Elliott Wave. Ini ada pergerakan 1, pergerakan 2, pergerakan 3, pergerakan 4, dan selanjutnya akan ada pergerakan 5. Dan kalau kita dari encoding nih ada higher high, lalu di sini ada higher low, di sini ada higher high, ya. Selanjutnya ada higher low yang kedua. Bullish kuat itu apabila kita menemukan 2 kali higher low. 2 kali higher low terjadi, maka tendensinya atau potensinya naik ke atas dan berpotensi akan membentuk swing high yang lebih tinggi daripada swing high sebelumnya, maka akan berpotensi breakout high sebelumnya. High sebelumnya ini ada di sini ya, ada di 4550. Harusnya dia akan membentuk higher high yang baru, higher high baru yang akan melewati 4550-nya dengan target ya, dengan target di 4750, 4920. Tertingginya ada di 5330 ya. Ya, kita jadikan 4750 sampai dengan 4920 kita bisa jadikan target terdekat dulu. So, untuk Anda yang belum entry, bagaimana? Anda punya 2 opsi ya. Anda bisa entry di area 4490 dengan stop loss di 4280, atau Anda entry ketika dia breakout resistance di 4560 ataupun 4570 dengan stop lossnya sama sih, harusnya di 4280 atau 4270. Targetnya tetap sama. Semoga ini bisa tercapai dan benar-benar naik ya, karena kalau dari secara teknikal ini ada gap, harusnya dia ditutup dulu gap. Gap ini ibaratnya sama seperti hutang yang harus dibayar, ataupun kalau gap harus ditutup. Nah, masalahnya dibayarnya kapan itu kita nggak tahu. Bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Yang pasti gap ini harusnya ditutup. Ya, kalau kita melihat ada gap di sini ya, ini gapnya masih agak cukup lebar, setidaknya ada 4800 ini realistis tercapai kalau memang trennya bullish cukup menarik ya, bullish kuat. Kalau kita lihat dari stokastiknya ini udah mulai ada divergen ya, dan di sini sudah mulai terlihat ada golden cross lagi yang mengindikasikan ada fase bullish. Semoga ini tercapai dan bisa menghasilkan cuan untuk kita semua. Mungkin cukup dari saya, kita ketemu lagi di analisa-analisa yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk Anda semua dan kita bisa sama-sama menghasilkan cuan. Salam cuan dari saya. Semoga Anda sehat-sehat selalu dan bisa menghasilkan cuan dengan maksimal. Saya Muhammad Alfian. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. Bye-bye.